Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6. Pantesan Jomblo Akut. Apa yang dilakukan Aileen barusan menjadi perhatian khusus buat Tuan Mallory. Terlebih Nyonya Adena Mallory memperhatikan cara Aileen bersikap pada orang yang lebih tua. Mereka baru menyadari ajaran hal kecil yang sangat berarti seperti ini tak ada lagi di keluarga mereka. Makanya Kafan jadi anak yang tidak bisa berbicara lebih lembut dan santun pada kedua orang tuanya. Kau tahu siapa Kafan Mallory, sampai kau berani mencintai putraku. Tuan Mallory seakan ingin menunjukkan kuasa dan martabatnya di depan Aileen. Tahu Om, sahut Aileen. Kafan adalah bos saya di kantor, saya bekerja sebagai staf. Selain menjadi staf, tugas saya adalah yang pertama mengingatkan Tuan Kafan untuk belajar lebih sabar kalau lagi marah-marah sama karyawan. Merapikan dasi Tuan Kafan soalnya dia gampang lepek kalau lagi sibuk kerja. Mengingatkan Tuan Kafan untuk minum air putih lebih banyak dan masih banyak lagi Tuan. Sahut Aileen yang rada gesrek gak nyambung sama sekali dengan apa yang ditanyakan Tuan Mallory. Tapi entah kenapa Kafan menikmatinya, kayaknya dia juga pengen lihat reaksi bokapnya saat ketemu gadis unik macam Aileen ini. Orang tuamu, tanya Tuan Mallory lagi. Bapak saya orang Palembang asli, tepatnya orang Lahat Om, garis keras. Dia punya kebun kopi di dusun yang dikelola mamang saya karena bapak lebih milih buka bengkel di Jakarta. Kalau ibu saya asli orang Jawa Tulen, keturunan Piai yang sangat mengedepankan adat istiadat yang masih kental. Jadi saya gak bisa sembarangan melanggar tata aturan keluarga, bisa-bisa kena ceramah semalam suntuk, sahut Aileen lagi. Luo dari tadi ngomong apa sih, Lin? Aduh, omongan lu kagak berbobot sama sekali tuh, umpatnya memarahi diri sendiri. Gegara nervos nih jadi gesrek gue. Mungkin menurut Om emang gak sepadan, Om kan pengusaha besar yang namanya sudah tersohor kemana-mana, jauh sama keluarga saya emang Om. Tapi ya namanya cinta itu kadang emang gak berlogika Om, lanjut Aileen. Sebelum dijatuhkan dengan Tuan Mallory doi udah ngomong duluan. Apalagi anak Om, udah hobinya marah-marah, angkuh, jutek, kasar sama cewek. Gak peka, gak bisa romantis. Kafan mendelik ke arah Aileen. Bisa-bisanya dia nyuri kesempatan buat memaki dirinya di depan ayahnya sendiri. Hanya orang-orang pilihan yang bisa memahami dan mengerti dirinya Om. Orang-orang yang tingkat sabarnya tinggi dan punya ide banyak, baru bisa menaklukkan anak Om yang satu ini. Coba Om perhatiin, pernah gak anak Om ini bersikap lembut apalagi manis sama cewek, gak kan Om? Tuan Mallory terdiam. Sepertinya dia terhasut dengan omongan Aileen.
Tuan Mallory jadi memikirkan kebenaran akan anaknya ini. Kalau sama saya dia jinak om, pokoknya nurut, iya kan sayang. Aileen mengedipkan matanya sebelah ke arah Kafan. Kafan diam dengan ekspresi dingin, bau-baunya Aileen mau ngerjain dia ini. Sayang, aku pengen lihat dong kamu buatin minum buat papamu. Kamu pernah bilang kan kamu kepengen dinilai papamu soal teh yang kamu buat, ayo buktiin sekarang. Kafan menaikkan alisnya memprotes, tapi senyum dan tatapan kedung Aileen seolah mengatakan, cepet kerjakan jangan protes mau papamu percaya apa gak? Dengan wajah terpaksa dan menahan marah Kafan berjalan ke dapur dan langsung membuatkan teh untuk ayahnya. Di dapur beberapa pekerja berusaha membantu atau menawarkan diri untuk membuatnya, tapi Kafan menolak. Dia harus mengerjakan apa yang diperintahkan Aileen, meskipun hatinya kesal dan siap memarahi gadis itu. Kafan segera kembali membawa secangkir teh untuk Tuan Mallory. Tuan Mallory tampak kaget dengan semua yang dilihatnya. Bisa-bisanya seorang Kafan yang arogan dan keras kepala itu bisa tunduk patuh pada gadis seperti Aileen. Tuan Mallory langsung menerima teh buatan Kafan. Dicicipi om, terus dinilai, berapa nilai untuk teh buatan Kafan, perintah Aileen. Gadis ini benar-benar bisa mengendalikan suasana, bahkan keluarga ketua mafia yang paling ditakuti bisa dihadapinya dengan sesantai ini. Tuan Mallory mencicipi teh buatan Kafan, rasanya cukup pas di lidahnya. Manis, puji Tuan Mallory. Aileen tersenyum lega. Om percayakan. Baiklah, aku akui kamu memang bisa memberi pengaruh baik untuk Kafan. Tapi apakah kamu yakin aku akan menerimamu sebagai kekasih anakku? Jelas level kita berbeda. Kalau soal itu terserah om aja. Kalaupun om tidak memberi izin atau menerimaku karena status sosial kita ya gimana lagi? Aku gak bisa nyuruh bapakku untuk main pesugihan supaya cepet kaya menyaingi om yang emang udah kaya dari lahir, sahut Aileen. Aku sudah menjodohkan Kafan dengan Joe, anak dari rekan bisnisku yang jelas sepadan dengan kami, status sosial tinggi dan terpelajar. Serasi jika berdampingan dengan Kafan sebagai pewaris tunggal keluarga Mallory. Aku gak mau, Joe itu licik bermuka dua, dia gak semanis Aileen, yang bisa membuatku nyaman, dia terlalu manja dan menjengkelkan. Kafan protes layaknya anak kecil. Mungkin Doi udah jengkel dan panik karena papanya belum luluh dengan semua usaha Aileen. Tenang sayang, jangan merengek kayak anak kecil katanya kamu jagoan, Aileen menengahi. Tapi justru ucapan Aileen membuat Kafan mendelik ke arahnya. Ada yang salahkah? Tanya Aileen dengan polos. Tanpa disadari Tuan Mallory menarik bibirnya tersenyum melihat tingkah konyol mereka itu.
Baiklah, aku akan memberikanmu kesempatan untuk menunda perjodohan ini. Tapi ada syaratnya, ucap Tuan Mallory mengajukan syarat. Apa? Tanya Kavan serius. Buktikan padaku kalau Joe memang bukan yang terbaik untukmu, dan kamu, Tuan Mallory menunjuk Aileen. Buktikan padaku kalau kamu lebih hebat dari gadis pilihanku. Asal jangan nyuruh bapak saya kayak dadakan aja om, Aileen menyahuti. Oke, aku terima tantanganmu, Kavan menyanggupi. Baru kali ini Aileen dengar ada anak ngomong sama bapaknya kayak ngomong sama orang asing. Mana manggilnya kamu lagi? Dasar gak sopan, pantes dia ngasih kesan jelek ke bapak kemarin. Batalkan acara makan malam bersama mereka malam ini, karena aku gak akan datang. Itu biarlah menjadi urusanku, balas Tuan Mallory ketus. Aileen benar-benar merasa aneh dengan keluarga ini. Ayo kita pergi, Kavan menggandeng tangan Aileen dan menariknya pergi. Tapi Aileen menampiknya cepat, dia kembali menyalami Tuan Mallory dan berpamitan. Om saya permisi dulu, terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya om, senang bertemu dengan om, permisi, pamit Aileen. Hati Tuan Mallory kembali tersentuh, bahkan anaknya sendiri tidak pernah memperlakukannya sesopan itu. Aileen segera mengejar Kavan yang sudah duluan masuk ke mobil. Begitu keluar dari mansion Tuan Mallory, Kavan menatap Aileen tajam. Bagus ya, memanfaatkan keadaan buat balas dendam. Suudson banget sih, itu kan spontanitas biar bisa meyakinkan bapakmu, tapi gimana berhasilkan? Aileen tersenyum lebar sembari menaik-naikkan alisnya menatap Kavan. Entah kenapa Kavan ikut tersenyum meskipun hanya menarik bibirnya sebelah. Aileen ini unik dan menyenangkan. Berbeda dari gadis-gadis lain yang selama ini berusaha menginginkannya. Kavan, Jovanka menggebrak ruang CEO dengan kasar. Wajah cantiknya tampak memerah menahan marah. Tatapannya tajam menatap lelaki yang sedang duduk di ruangannya. Kavan yang sedang berbicara tentang pembahasan serius dengan beberapa stafnya dikagetkan dengan kedatangan Jovanka yang tak tahu aturan itu. Asisten Lee yang berdiri di sebelah Kavan langsung pasang badan. Apa maksud kamu membatalkan acara makan malam kita? Aku gak terima dengan perlakuanmu padaku. Lanjut Jovanka tanpa peduli semua mata kini tertuju padanya. Tatapan mata Kavan bagaikan elang yang siap memangsa, alisnya mengedung tebal menunjukkan bahwa dia merasa terganggu. Asisten Lee langsung sigap. Nona Jovanka, maaf sebaiknya Anda keluar dulu Tuan Kavan sedang kerja, ujar Lee setengah segan pada Jovanka. Aku tidak ada urusan denganmu, minggir, bentak Jovan. Tapi Nona, dengan kedatangan Anda yang membuat keributan seperti ini sudah mengganggu tuanku. Aku tidak peduli, bila perlu aku porak-porandakan kantor ini.
Kafan, aku tidak terima dengan perlakuanmu, temui aku Kafan, tuding Jovanka makin membuat gaduh suasana kantor. Maaf Nona, jika Anda terus bersikap seperti ini jangan salahkan saya jika saya menggunakan kekerasan, ancam asisten Lee geram. Berani kau menyentuhku, maka nyawamu akan melayang, ancam balik Jo. Aku tidak ada urusan denganmu, menyingkir. Jovanka sudah kayak orang kesetanan, ngamuk-ngamuk gak jelas, gak peduli lagi dengan sikapnya yang biasanya elegan dan penuh wibawa. Maaf Nona, asisten Lee menarik tangan Jovanka keluar ruangan CEO. Lepas, tanganmu terlalu kotor menyentuh kulitku, lepas. Maaf Nona, tapi Anda sudah mengganggu Tuan Kafan, dan saya tidak akan membiarkan itu. Kau akan menyesal Lee, kau akan membayar mahal atas perlakuanmu ini, ancam Jovanka. Tapi tak sedikit pun digubris Lee, sekedar ancaman Jovanka maupun keluarga Leticia. Urusan dengan tuannya lebih menakutkan lagi. Jovanka makin geram melihat Lee terus menarik tangannya keluar dengan kasar. Bahkan laki-laki ini tak memperdulikan kulit mulus Joe yang mulai memerah karena cengkalannya. Jovanka sekuat tenaga meronta sembari kembali memancing amarah Kafan dengan memakinya. Dengar Kafan, aku tak terima dengan perlakuanmu yang semena-mena dengan keluargaku. Bukankah papamu yang meminta perjodohan ini, tapi kau terlalu angkuh dan mempermalukan kami. Aku tak terima Kafan, keluar brengse. Temui aku. Nona stop, jangan buat saya bertindak semakin kasar terhadap Anda, tidak seharusnya Anda berkata seperti itu pada Tuan Kafan, tegur Lee. Memang tugasnya menjaga nama baik tuannya sekaligus menyelesaikan siapa saja yang berani mengusik tuannya. Kenapa Lee, biarkan semua orang tahu siapa tuan yang selalu kalian agung-agungkan itu. Dia hanya laki-laki brengsek yang menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi siapapun. Dia selalu memandang rendah dan remeh orang lain, termasuk kamu kan. Kamu terlalu jadi penjilat. Padahal nyatanya, Kafan bahkan tak pernah memuji kinerjamu, bukan? Anda sudah kelewatan Nona. Lee semakin jengkel, meskipun terbesit di hatinya membenarkan apa yang diucapkan Jovan. Kafan bahkan sering melimpahkan kekesalannya pada dirinya. Tapi mau bagaimanapun tugas Lee sebagai asisten Kafan adalah menjaga nama baik tuannya. Dan selalu patuh pada perintah tuannya, tanpa dihargai sekalipun. Munafik kamu Lee, munafik. Lepasin dia, asisten Lee, perintah Kafan yang tiba-tiba sudah berdiri di depan mereka. Baik Tuan, Lee segera menjalankan perintah Kafan melepas cengkalan tangannya pada Jovanka. Begitu tangannya terlepas dari cengkalan Lee, Jovanka langsung berjalan ke depan mendekati Kafan.
Lee ingin menjengkalnya lagi, tapi Kafan memberinya kode untuk membiarkan Jovanka. Lee patuh hanya diam dengan terus siaga. Apa tidak ada cara yang lebih berkelas yang bisa kamu lakukan, Nona Leticia? Tanya Kafan dengan suara tajam. Orang angkuh sepertimu sepertinya harus sesekali seperti ini, kan? Kau terlalu menggampangkan orang lain sesuka hatimu, sahut Jovanka sinis. Perempuan satu ini berani sekali pada Kafan, seakan membangunkan macan yang lagi nyantai. Dia gak tahu kalau Kafan adalah ketua geng mafia yang terkenal dingin dan sadis. Mengapa kau dengan entengnya membatalkan acara makan malam kita? Apa serendah itu keluargaku di matamu? Bukankah sudah kukatakan berulang kali jika aku tidak menerima perjodohan ini? Jadi jangan salahkan aku jika aku menolak acara itu. Jangan seolah merasa kau terhakimi, Nona Leticia, sahut Kafan tetap dengan nada tajam. Kau bahkan sudah berani mengusikku, mempermalukanku. Kau akan membayar apa yang sudah kau lakukan hari ini. Aku mencintaimu, Kafan. Hiks hiks hiks. Jovanka mulai menampilkan aktingnya, menangis seolah-olah terzolimi. Aku mencintaimu, sehingga aku menerima saat papamu memintaku untuk menjadi istrimu. Tapi kenapa kau setega ini memperlakukanku, mempermainkan keluargaku, Kafan? Cih, hapus air mata buayamu itu, Jovanka. Aku sama sekali tak tertipu dengan drama murahanmu itu, cibir Kafan. Katakan siapa gadis yang sudah berani merebutmu dariku? Apa dia lebih cantik dariku? Dia lulusan fakultas negara mana, sampai kau berpaling dariku, Kafan? Itu bukan urusanmu, pergilah dari sini sebelum aku bertindak lebih kasar padamu, usir Kafan. Jangan pernah lagi ganggu hidupku, apalagi membuat kekacauan di kantorku seperti ini. Aku tidak akan segan-segan menyakitimu. Teganya kau bilang begitu padaku, Kafan. Setelah hatimu dibutakan dengan gadis murahan itu, kau membuangku begitu saja. Apa kurangnya aku di matamu? Kau terlalu berdrama dan pandai berakting, Nona. Kau salah jika menurutmu aku hanya menilai wanita sekedar dari kecantikan atau predikat akademisnya. Aku Admiral Kafan Mallory, aku bisa mengumpulkan deretan gadis-gadis cantik yang kumau atau memilihnya sesukaku. Lalu kenapa aku harus terikat dengan satu orang yang tidak aku cintai? Penolakan dari Kafan cukup menyakitkan. Bagi seorang perempuan kata-kata itu sangat menjatuhkan. Tapi ya balik lagi dasar si Kafan cowok yang paling gak punya hati. Yang ngomongnya enteng aja, kayak gak ada hati. Ellen yang sedari tadi menyaksikan drama live di kantor hanya bisa ngelus tembok, ngelus dada mendengar omongan serapah Kafan yang gak ada akhlak itu. Kalau gue yang digituin udah gue gampar tuh mulut si Tuan Kafan.
Seumur hidup gak akan pernah gue sudi senyum sama orang yang gak tahu perasaan cewek itu. Pantesan jomblo akut, mulutnya pedes kayak cabe kiloan, komen Aileen dari balik persembunyiannya. Hiks, perjuanganku selama ini kurangkah Kafan, sampai dengan mudahnya kau mencampakkan aku seperti ini. Jovanka terus memasang muka melas terintimidasi. Cukup Jovan, cukup dengan semua aktingmu itu. Dari awal sudah kukatakan aku tidak ada rasa apapun denganmu. Dan aku tak pernah menyetujui perjodohan itu, jadi stop berdrama dengan air mata palsumu itu. Kafan memberi penegasan. Pulanglah, jangan pernah buat kegaduhan di kantorku lagi, ataupun berusaha mempermalukanku atau kamu dan keluargamu akan menanggung akibatnya. Aku gak akan semudah ini menyerah, Kafan. Lihat apa yang akan aku lakukan padamu nanti, Jovanka geram. Semua aktingnya tak mempan juga meluluhkan hati Kafan yang udah kayak tembok Cina. Semakin doi berakting, Kafan makin sinis menanggapinya. Aku akan cari gadis itu, akan kubuat dia menyesal, ancam Jovanka sembari pergi dengan sengit meninggalkan Kafan. Kafan diam menatap kepergian Jovanka dengan benci. Kau sudah berani menantangku, maka jangan salahkan aku jika ku hancurkan hidupmu, Nona, bisik Kafan lirih dengan senyum smirknya. Sedang apa kalian? Ayo cepat bubar, kembali bekerja. Lee menegur dan membubarkan karyawan yang menonton tuan besarnya berdebat. Lumayan kan jarang-jarang mereka menyaksikan langsung urusan pribadi Tuan Kafan secara langsung. Semua karyawan langsung berlari ke ruang dan meja kerja masing-masing, takut jika mereka kena marah Tuan Kafan dan dipecat. Bos mereka ini terkenal tak punya ampun jika sudah benci dengan orang, mereka segera menyelamatkan diri masing-masing. Lee, kau urus perempuan itu, dia sudah berani mengusikku, titah Kafan pada Lee. Baik Tuan, Lee mengangguk. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan untuk memberi pelajaran Jovanka. Aku mau pergi, moodku dirusak perempuan drama itu. Kau ambil alih tugas-tugas kantor dan selesaikan semuanya, suruh Kafan lagi. Baik Tuan. Lee pasrah. Gara-gara kegilaan Jovanka dia jadi korban dilimpahkan semua pekerjaan kantor, nambah banyak pekerjaannya. Nona Jovanka memang menyusahkan, gara-gara dia aku yang kena imbasnya, umpatnya menggerutu dalam hati. Tapi dia tak berani protes, bisa-bisa kepalanya dipenggal Kafan, Lee patuh dan segera menjalankan semua yang ditugaskan tuannya. Ketiga keluarlah, jangan mengintip di balik dinding, kau kira sedang nonton Sri Mulat. Tegur Kafan dengan lirikan yang tajam, tetap dalam posisi berdiri tanpa menoleh. Sejak kapan si tuan yang kebarat-baratan ini gaya hidupnya tahu acara Sri Mulat?
Dan sejak kapan juga nonton Sri Mulat pakai ngintip-ngintip, dikira anggota dewan kena demo kali ya. Pinter ngelawak juga ternyata si Tuan Angku ini, gerutu Island lirih mengomentari kata-kata Kafan. Siapa menyuruhmu mengumpatku di belakang, tegurnya lagi dengan nada galak. Iya tuan, gak ada yang nyinyirin Anda kok, orang saya lagi baca mantra. Sahut Island sembari menghampiri Kafan yang masih berdiri tegak tanpa menoleh ke arahnya. Untuk apa baca mantra? Biar macan ngamoknya rada jinak gitu, sahut Island. Maksudmu, Gusti, moga bae nasibku apik, gak dipisuhi. Moga aja nasibku bagus tidak dimarah-marahi. Doa Island membuat Kafan makin bingung dengan apa yang dimaksudnya. Kau bisa bicara menggunakan bahasa yang dimengerti semua manusia, bukan? Omel Kafan. Enak ternyata ya tuan, kalau jadi anak blasteran Indonesia aja, karena ragam budaya dan bahasanya banyak, jadi bikin pusing orang blasteran bule. Aku sedang tidak bercanda, Island. Kapan sih tuan ini bercanda? Kayak tuan punya selera humor aja. Kerjaan tuan aja marah-marah dan mengintimidasi orang, cibir Island. Kafan hanya menatapnya dengan tatapan membunuh, membuat Island langsung mengangkat dua jarinya tanda peace. Ayo ikut aku pergi. Tanpa menunggu persetujuan Island, Kafan langsung menarik tangannya dengan cepat. Tapi kemana tuan? Ah jangan ditarik-tarik begini, sakit ini takut putus tanganku tuan, protes Island meronta-ronta. Tapi sama sekali tak digubris Kafan, Doi tetap narik tangan Island sesukanya dan segera membawanya ke dalam mobil. Masuk, perintah Kafan. Masuk atau aku paksa lagi. Iya tuan, jangan galak-galak ngapa, orang jengkelnya sama siapa yang diomelin siapa, gerutu Island sambil masuk ke mobil sport Kafan. Karena kamu juga menyebalkan, balas Kafan. Kafan mengambil ponselnya dari saku jasnya. Kau urus semua pekerjaan kantor, setelah itu kau jalankan perintahku, titah Kafan dari telepon. Siap tuan, semua akan beres sesuai keinginan tuan, sahut Li patuh. Kafan langsung mematikan teleponnya sepihak, Li sudah biasa di seperti ini kan. Jika sudah tak dibutuhkan Kafan akan mengusirnya sesukanya, mematikan telepon tanpa peduli, Li hanya bisa pasrah. Kerja, ketimbang dipenggal kepalanya. Ayo Li kamu pasti bisa, Li menyemangati dirinya sendiri. Rasanya semangatnya langsung hilang saat melihat tumpukan berkas yang harus dikerjakannya, belum lagi urusan klien, urusan markas dan urusan Jovanga. Hari ini Li akan kerja Rodi seharian full mungkin juga sampai malam. Tidak ada jedanya untuk menunda tugas yang diberikan Tuan Kafan, kalau dia tidak ingin kepalanya hilang dari tempatnya.
Tuan, tak bisakah kau kasihani aku sedikit? Aku bahkan lebih sibuk dari robot Tuan, keluhnya meratapi nasib. Kavan melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, menelusuri jalanan kota yang cukup ramai. Lemak pula aku ini, pacak naik mobil sport mahal gratis pule. Enak juga jadi gue bisa naik mobil sport mewah gratis lagi. Gumam Aileen. Hanya jadi pacar bohongan bae pacak ngerasain jadi Jamie kaya. Hihihihi, celotehnya cengengesan sendiri. Kavan yang sedang sibuk mengemudi meliriknya sekilas. Kamu tidak sedang mengumpatku kan, selidik Kavan yang tak paham dengan bahasa Aileen. Hadeh, suudzon aja ini tuan satu, orang lagi mengagumi mobil sport dibilang ngumpat, sahut Aileen. Kau mirip Krusty People, bicara sendiri tak jelas. Mau ngomong sama tuan takut salah, mau ngajak tuan ngobrol bercanda. Gak tahu selera humor tuan kayak gimana, ketimbang bibirku kering diam kena AC mendingan ngoceh sendiri. Apa kau tidak bisa menurut padaku, Aileen? Tuan Kavan yang terhormat, saya itu emang aslinya seperti ini, lucu, imut, asyik, unik, dan menyenangkan. Kalau harus mengikuti cara tuan yang kaku, diam, kaku, aduh kayak robot dong. Bisa-bisa aku langsung stroke dadakan karena terlalu sepaneng, balas Aileen. Cobalah tuan, bersikap sedikit lebih enjoy dan menikmati hidup, jangan terlalu kaku dan sepaneng. Muka tuan udah serem banget tuh. Siapa yang menyuruhmu menjawabku? Tuan gimana sih? Orang tuan nanya ya aku jawab nanti kalau gak dijawab salah lagi. Kau tidak ada hak untuk membantah semua perintahku. Kau cukup diam saja dan katakan iya dengan apa yang ku perintahkan. Aku tak suka orang yang banyak melawan sepertimu. Salah lagi, keluh Aileen. Gimana sih maunya tuan ini, jadi serba salah gue. Apa kurang jelas apa yang ku perintahkan? Kalau kau selalu membantahku, aku akan potong gajimu. Akan ku beri hukuman berat untukmu, kau mengerti? Iya tuan, sahut Aileen kesal wajahnya ditekuk gak terima, tapi malas membantah lagi. Apalagi ancamannya udah main potong-potong gaji. Kavan melirik Aileen dengan wajah kesalnya. Gadis satu ini membuat kepalanya makin pusing saja. Aileen bukan tipe cewek penurut yang sok anggun di dekatnya. Selama di perjalanan suasana sepi, Aileen sama sekali tak berkata apa-apa, doi tertekan di sini. Harus menjadi orang lain yang sok kalem anggun dan pasrah diintimidasi, benar bebar bukan karakter aslinya sama sekali. Kavan juga diam fokus dengan pikirannya, meski lirikannya selalu waspada takut jika ada musuh yang tiba-tiba menyerangnya lagi. Aileen bisa curiga jika setiap bersama Kavan selalu diserang oleh musuh-musuhnya. Baik Aileen ataupun semua orang tidak ada yang boleh tahu siapa sebenarnya Kavan Mallory itu.
Kafan membelokkan mobil sportnya di sebuah kafe di pinggiran kota, kafe klasik yang bernuansa romantis. Ayo turun, ajak Kafan. Aileen terkesiap memperhatikan kafe itu. Tumben-tumbennya Tuan Kafan mengajaknya ke tempat yang berbau-bau romantis. Kirain dia bakalan diajak ke area balap GP atau tinju. Hei, kau mau turun apa tetap diam di mobil? Tanya Kafan yang sudah turun dari mobil dan menunggu Aileen di balik pintu mobil sebelah Aileen. Turun Tuan, Aileen buru-buru melepas seat beltnya. Kafan dengan sigap membukakan pintu mobil Aileen, membuat Aileen melongo mendapatkan perlakuan manis yang sangat langka itu. Buruan turun, malah diam kayak orang idiot, cibir Kafan yang melihat Aileen diam terpana. Baru juga diperlakukan manis udah dikatain idiot, gerutu Aileen manyun. Kafan tak menggubrisnya lagi, langsung menggandeng tangan Aileen dibawanya masuk ke dalam kafe. Semua mata tertuju pada kedatangan mereka. Sebuah pemandangan yang kontras, seorang laki-laki tampan, hidung bangir, mata bulat kecoklatan dengan alis tebal, perawakan tinggi gagah proporsional. Menggandeng seorang gadis yang lebih mungil, rada kerempeng kulit sawo gelap dan berpakaian standar. Aileen jadi gak pede diperhatikan mata-mata yang cenderung menilai secara fisik. Tuan, kenapa kau jadi peduli dengan orang-orang yang tak kau kenal? Bukankah setahuku kau adalah orang yang cuek dan percaya diri? Sahut Kafan yang seolah mengerti apa yang dirasakan Aileen. Kafan memilih duduk di meja pojok menghadap ke taman, semilir angin segar menyejukkan. Iya, biasanya aku gak pernah minder Tuan, bodoh amat sama penilaian orang. Tapi hari ini aku kebanting dengan penampilan Tuan yang nyaris sempurna. Kelihatan banget kayak majikan ama babunya nih, mana manggil Tuan harus dengan kata Tuan lagi, sahut Aileen. Kalau begitu panggil namaku saja jika kita berada di luar kantor dan sedang tidak hanya berdua, Kafan memberi saran. Gak sopan lah Tuan, Tuan kan lebih tua dariku. Permisi Tuan dan, seorang waiters datang. Doi kayaknya bingung heran mau manggil Aileen dengan sebutan apa. Menurutnya, jika gadis itu adalah kekasih Tuan tampan ini sangat tidak mungkin. Panggil dia Nona Kafan, dia adalah calon istriku, sahut Kafan. Waiters itu tercengang, bisa-bisanya mujurnian nasib gadis kucel ini. Tapi melihat wajah Kafan yang dingin dengan ekspresi datar membuat nyali si waiter ciut. Maaf Nona dan Tuan mau pesan apa, ucapnya akhirnya. Kau mau pesan apa sayang, tanya Kafan dengan nada yang terdengar lembut tapi jatuhnya fals. Aileen tergagap. Doi sedang menyesuaikan telinganya takut salah dengar dengan panggilan Kafan barusan. Kau harus sedikit makan lebih banyak biar lebih berisi sebelum kita menikah. Kau juga harus banyak perawatan di salon agar kulitmu yang eksotis ini makin terlihat segar.
Makanya jangan kebanyakan traveling, kurangilah hobimu yang mengeksplor pemandangan bebas. Jadi kulitmu tak terawat dan rambutmu kusam, ujar Kafan lagi. Ucapan Kafan benar-benar membuat Aileen loading untuk menyambung aktingnya. Si waiter langsung tertunduk malu. Rupanya nona yang dianggapnya sepele ini adalah gadis hebat, pantas saja tuan tampan ini memacarinya. Tolong kasih salmon untuknya. Bah, baik tuan, ada lagi. Dan beberapa makanan sehat lainnya. Aku ingin calon istriku mendapat nutrisi yang bagus. Supaya tidak direndahkan oleh kamu, sindir Kafan tenang. Si waiter langsung tergagap takut. Maaf tuan. Nona, pesanan akan segera datang. Si waiter langsung buru-buru pergi. Bagaimana? Sudah fleksibel, bukan sikapku? Tanya Kafan sambil tersenyum. Senyum yang manis yang sangat langka Aileen lihat dari wajah dingin itu. Oke, aku loading, balas Aileen pasrah. Selesai makan-makan Kafan mengajak Aileen pulang. Langsung pulangkan, tanya Kafan basa-basi. Kayaknya iya deh tuan, aku rada capek nih, ngantuk juga. Sahut Aileen sembari mensejajarkan langkahnya dengan langkah kaki Kafan yang panjang. Oke aku antar kau pulang. Tuan boleh nanya gak? Katakan, apa aku terlalu kurus tuan? Aku juga terlalu kumal sampai Simba waiter tadi segitu bingungnya padaku. Kafan memperhatikan tubuh Aileen intens, membuat Aileen sedikit risih. Kamu terlalu kampungan, nilai Kafan dengan sangat kejujuran gak ada lagi saringannya sedikit pun. Rambutmu lusuh kumel, memang gak pantas jalan bersamaku. Jen Kingei nilai opo ngenyek sih. Sebenarnya ngasih penilaian apa menghina sih, protes Aileen pakai bahasa Jawa. What are you talking about? Pikir Ai sendiri, sahut Aileen judes sambil berjalan mendahului Kafan menuju parkiran. Kafan hanya diam kembali ke sifat dinginnya, tanpa menggubris Aileen yang manyun di depan pintu mobil. Kafan langsung masuk dan menyalakan mesin mobil. Takut ditinggal, Aileen pun menyusul masuk ke mobil tanpa nunggu disuruh, bodoh amat. Baru aja doi agak GR, Tuan Kafan bersikap sedikit lebih hangat. Udah dijatuhin lagi dengan omongan dia yang gak ada filter-filternya. Ini jujur yang kebangetan, atau mungkin emang gak punya perasaan. Selama di perjalanan pulang Aileen hanya diam, begitupun dengan Kafan yang tak begitu menghiraukan Aileen. Baginya bersikap baik dengan gadis ini adalah di saat-saat tertentu saja. Selebihnya dia tetap akan membangun jarak dan tetap dengan sikap dingin angkuhnya. Agar gadis itu tidak berpikir lebih soal hubungan mereka, ini hanyalah kontrak, hubungan partner kerja, dan tidak bisa lebih dari itu. Kayaknya gak usah mampir deh, takut diusir bapak lagi.
Kesan pertama Tuan ketemu Bapak kan gak bisa ngambil hatinya. Aileen sengaja tak mempersilahkan Kafan mampir. Takutnya Bapak malah makin gak suka pada Kafan, soalnya bos angkuh satu ini gak jago ngambil hati Camer sih. Aku mau ketemu orang tuamu lagi. Gak usah, bentak Aileen lost control. Kafan menatapnya tajam. Aileen menyadari kelancangannya. Maksud saya, jangan dulu Tuan, biar saya aja yang pelan-pelan ngasih tahu Bapak. Aileen segera meralat ucapannya. Oke, sahut Kafan singkat. Makasih Tuan sudah nganterin saya, permisi. Aileen segera turun dari mobil Kafan, berlari masuk ke pekarangan rumahnya. Kafan menatapnya dengan dingin. Ada banyak kata yang ingin diucapkannya pada gadis itu. Tapi lagi-lagi gengsi Kafan mengalahkan segalanya, membuat hatinya tak rela melepas gadis itu begitu saja. Lu baru pulang Lin dianterin siapa? Seorang laki-laki berperawakan tinggi putih menyapa Aileen. Kafan makin terkesiap memperhatikan dari balik mobilnya. Laki-laki itu, orang yang sama dengan laki-laki yang bersama Aileen di taman. Laki-laki yang pada saat Kafan pertama kali datang ke rumah Aileen, dia tiba-tiba datang dan ingin tahu semua urusannya. Bersambung.